Halo Sobat Matematika, kembali lagi bersama saya Pak Ramadhan Benua di dalam belajar matematika dari rumah. Aku senang belajar walaupun di rumah. Aku senang belajar matematika. Oke Sobat Matematika, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai min atau nilai rata-rata. Ini bahasan ini dibahas dalam statistika untuk ukuran pemusatan data. Ya. Oke, langsung saja. Min itu terbagi atas dua, yaitu min untuk data tunggal dan min untuk data berkelompok. Yang pertama kita bahas mengenai min data tunggal. Min data tunggal itu rumusnya seperti ini. Dia disimbol dengan X bar. X bar sama dengan 1/n sigma dikali sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, di mana X bar sama dengan min atau nilai rata-rata. N-nya adalah banyak data. Ini adalah urutan data, urutan keberapa datanya. Dan sigma XI sama dengan jumlah data. Oke, untuk lebih memahami rumus ini bisa dipecah juga seperti ini. Sigma X bar sama dengan 1/n dikali data pertama ditambah data kedua ditambah data seterusnya ditambah data terakhir, ya, data terakhir tadi atau data yang paling akhir. Jadi untuk lebih memahami bagaimana caranya untuk menentukan min data tunggal kita akan bahas contoh soal. Ada 3 contoh soal yang Bapak berikan di sini. Yang pertama, nilai matematika kelas 12 pada ujian tengah semester adalah sebagai berikut. 60, 50, 60, 100, 75, 80, 55, 80, 90, 40, 70, 35, 65. Tentukan min dari nilai matematika kelas 12 tersebut. Nah, cara menyelesaikan ini Sobat Matematika, caranya seperti ini. X bar sama dengan kita jumlahkanlah semua data yang ada. Jadi data yang di atas ini tadi, kita jumlahkan dia semua. 60 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 100 dan seterusnya. Nah, baru kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di atas ini adalah 12. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, makanya dia dibagi 12. Nah, maka X barnya atau nilai rata-ratanya sama dengan hasil dari penjumlahan ini tadi adalah 780. Nah, setelah kita jumlahkan ini yaitu 780 baru dibagi 12. Maka nilai rata-ratanya adalah 780 bagi 12 adalah 65. Maka kita dapatkan nilai rata-rata untuk soal di atas ini adalah 65. Jadi min dari nilai matematika kelas 12 tersebut adalah 65. Oke, sobat matematika. Contoh soal nomor 2. Tentukanlah min data berikut. Nah, datanya sudah ada di dalam sebuah tabel, di mana tabelnya memuat di kolom pertama nilai, di kolom kedua adalah frekuensi. Jadi, nilai 70 ada 5 orang. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya ya. Nilai 60 ada 8 orang. Nilai 100 ada 1 orang. Nilai 50 ada 3 orang. Dan nilai 80 ada 12 orang. Nah, kalau hal ini diuraikan, maka sama seperti soal nomor 1 tadi. Datanya seperti ini, Sobat Matematika. Jadi yang 70 ada 5 orang. Jadi 70, 70, 70, 70, 70 sebanyak 5. Atau mungkin yang 100 hanya 1. Kita cari yang 100 hanya ada 1. Nah, jadi model seperti ini, yang diuraikan seperti ini, boleh juga kita buat dalam sebuah tabel dan sebaliknya. Nah, tapi kalau dia sudah modelnya tabel, berarti sudah disederhanakan. Maka cara untuk mendapatkan min-nya adalah seperti ini. Kita kalikanlah nilai dengan frekuensinya atau XI dikali FI. XI dikali FI.
Maka dengan demikian 70 dikali 5 sama dengan 350. 60 dikali 8 sama dengan 480. 100 dikali 1 ya 100. 50 dikali 3, 150. Sementara 80 dikali 12 adalah 960. Nah, setelah kita dapat X kali FI-nya, maka nih kita jumlahkanlah berapa frekuensinya. Jumlah ini semuanya adalah 29. Maksudnya 5 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 12 yaitu 29. Demikian juga ini XI dikali FI. Jadi kita jumlahkan semua maka hasilnya adalah 2040. Nah, setelah dapat seperti ini sobat matematika, maka kita tinggal masukkan ke rumusnya. X bar sama dengan sigma XI tadi, yaitu sigma XI ini dia 2040 baru dibagi dengan banyaknya data atau N ini 29. Maka gampang guys, kalau sudah seperti ini maka tinggal kita selesaikan saja. 2040 dibagi 29 sama dengan 70,3. Maka nilai rata-rata dari data yang tadi adalah 70,3. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika. Gampang ya? Gampang kalau sudah kita pelajari dan kita pahami. Nah, kalau memang masih belum bisa dipahami, nanti silakan tinggalkan komentar untuk memberikan pertanyaan. Contoh soal yang ketiga nih. Nilai rata-rata ujian 30 siswa adalah 6. Setelah seorang siswa mengikuti ujian susulan, maka nilai rata-rata menjadi 5,9. Berapakah nilai siswa yang baru melaksanakan ujian susulan tersebut? Nah, penyelesaiannya seperti ini sobat matematika. Kalau model soalnya seperti ini. Nah, diketahui kan di sini ada 2 X barnya nih. Nilai rata-rata untuk 30 orang siswa adalah 6. Maka X bar yang pertama sama dengan 6 untuk N sama dengan 30. Nah, banyaknya siswa kan 30. Nah, kemudian setelah seorang siswa mengikuti ujian susulan, berarti ada seorang siswa mengikuti ujian susulan, berarti 30 ditambah 1. Nah, berarti 31 nanti N-nya ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 5,9. Nah, gini. X bar kedua sama dengan 5,9 untuk N sama dengan 31. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ingat rumusnya adalah X bar sama dengan 1 per N dikali sigma XI. Nah, jadi untuk mengetahui yang belum diketahui ini kan, sigma XI-nya, maka untuk mengetahui ini otomatis X bar dikali N. Nah, sehingga untuk yang pertama ini, sigma XI dari 1 sampai 30 sama dengan, tinggal dikalikan aja 6 kali 30. Maka 6 kali 30 itu sobat matematika adalah 180. Demikian juga untuk yang X bar yang kedua, kita carilah sigma XI-nya. Jadi sigma XI untuk 1 sampai 31. Ingat 31 ya, bukan 30. Karena sudah bertambah satu orang dari 30 siswa sehingga 31. Maka 5,9 dikali 31 sama dengan 182,9. Nah, kalau sudah kita dapatkan seperti ini sobat matematika, maka nilai siswa yang mengikuti ujian susulan adalah X baru atau data baru yang baru masuk tadi maksudnya sama dengan 182,9 dikurang 180. Jadi nah data yang setelah bertambah ditambah data setelah berkurang data sebelumnya, maka hasilnya adalah 2,9. Sehingga X barunya sama dengan 2,9. Atau data yang baru data siswa yang baru melaksanakan ujian susulan tersebut adalah 2,9. Nilainya kecil sekali ya. Makanya nilai rata-rata untuk kelas mereka jadi turun dari nilai rata-rata 6 menjadi 5,9. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika untuk min data tunggal. Kita masuk di bagian keduanya, min data berkelompok.
Bedanya aja adalah data tunggal dengan data berkelompok. Nah, caranya seperti ini, rumusnya ini. X bar sama dengan sigma XI kali FI untuk I sama dengan 1 sampai K dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K. Oke, dimana ketentuannya X bar sama dengan min atau nilai rata-rata. K itu adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas, kelas apa gitu ya? Nanti ya kita bahas. XI sama dengan titik tengah dan FI sama dengan frekuensi. Sementara I adalah urutan data atau urutan frekuensi. Oke. Untuk lebih jelas bagaimana menggunakan rumus tersebut, kita masuk di contoh soal. Tentukanlah rataan hitung data berkelompok di samping. Nah, ini dia. Nah, kalau dia seperti ini memiliki rentang 1 sampai 50 berarti itu adalah data berkelompok. Nah, kalau yang tadi kan hanya satu-satu kan? 50 kalau 50, 100 kalau 100. Nah, sementara di data yang berikut ini dia pakai rentang 1 sampai 50. Ada 4 orang. Yang 51 sampai 100 ada 7 orang. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan model soal seperti ini, maka kita buatlah tabel seperti ini, sobat matematika. Di kolom yang pertama kita buat nilai yang ini tadi. Kemudian kita tentukan titik tengah. Nah, untuk menentukan titik tengah ini seperti ini. 1 sampai 50. Nah, jadi menentukan titik tengah seperti ini. 1 ditambah 50 itu adalah 51 ya. Baru dibagi 2 sobat matematika. Jadi hasilnya nanti 1 ditambah 50 adalah 51. Bagi 2 maka hasilnya 25,5. Demikian juga untuk kelas yang kedua. Nah, inilah yang tadi dinamakan kelas. Ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi di sini ada 6 kelas ya. Nah, untuk kelas yang kedua, 51 ditambah 100 berarti 151. Kalau dibagi 2 hasilnya 75,5. Demikian juga dilakukan sampai di bawah ini, sobat matematika. Nah, sampai di 251 ditambah 300 berarti 551. Bagi 2 maka hasilnya 275,5. Nah, setelah di kolom kedua kita tentukan titik tengah, maka di kolom ketiganya kita turunkan frekuensi ini kembali. Nah, frekuensinya tadi 4, 7, 10, 16, 30, 13. Nah, setelah semuanya ini selesai, maka kita kembali kasih XI kali FI. Atau titik tengah dikali frekuensi. Nah, jadi titik tengah dikali frekuensi, maka 25,5 dikali 4 sama dengan 102. 75,5 kali 7, berarti ini adalah 528,5. 125 kali 10, maka hasilnya 1225, dan seterusnya ke bawah. Nah, setelah XI kali FI-nya diketahui, maka kita jumlahkan lagi. Yang kita jumlahkan adalah pertama frekuensi. Berapa banyak datanya? Maka 4 ditambah 7 ditambah 10 berarti ini 80. Demikian juga jumlah ini semua. Kita jumlahkan ini semua, maka hasilnya adalah 15.040. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kita tinggal masukkan ke rumus tadi. Maka rumusnya tadi adalah X bar sama dengan ini. Sigma XI kali FI, yaitu 15.040, dibagi dengan sigma FI atau jumlah frekuensi, yaitu 80. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah tinggal dihitung aja. X bar sama dengan 15.040 dibagi 80, hasilnya sama dengan 188. Maka nilai rata-rata untuk data ini di atas adalah 188. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika. Oi, habis guys. Nah, jadi itulah bagaimana untuk menentukan min data tunggal dan
min data berkelompok. Semoga sobat matematika suka dengan materinya dan makin menambah wawasan sehingga mendapat menaklukkan beberapa soal matematika yang berkaitan dengan ini. Saya Parama, pamit. Terima kasih atas partisipasinya. Ya Hobu, salam darinya.